Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein Ramadan dari mata kuliah Propestic Leadership kelas A akan meresum tentang kepemimpinan Rasulullah pada 3 aspek, yaitu yang pertama aspek keluarga, ekonomi, dan politik. Langsung saja yang pertama yaitu aspek keluarga. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai kepala keluarga yang pertama yaitu Rasulullah SAW tidak segan-segan turun tangan membantu istri-istrinya, dan kedua bersikap lemah lembut terhadap istri dan anaknya, yang ketiga memperkokoh rasa kasih sayang, yang keempat kerjasama dalam keluarga, dan yang kelima memungsikan rumah tangga secara optimal. Karakteristik Nabi Muhammad dalam mendakwahi keluarganya yaitu yang pertama yaitu istrinya sebagai teman diskusi, dan yang kedua membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah, dan yang ketiga dakwah pendidikan terhadap ummatul mukminin. Keteladanan Rasulullah yang dapat kita implementasikan di kehidupan keluarga saat ini yaitu beliau bersifat adil, lemah lembut, bersenda gurau, mengayomi, tidak mencela makanan, mendidik, dan tegas dalam menghadapi kesalahan fatal, membantu pekerjaan rumah tangga, tidak pernah memukul, melindungi, melayani. Kepemimpinan Rasulullah pada aspek ekonomi yaitu kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16-17 tahun di sekitar Masjidil Haram dan dengan menggunakan sistem murabahah. Pandangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia. Manusia secara naluri memiliki kecintaan terhadap harta benda, hewan ternak, anak-anak, serta ladang, sawan. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Perintah mendasar syariat Islam yang turun di periode Mekah hanya satu, sholat. Perintah melaksanakan sholat itu turun sekitar 2 tahun sebelum hijrahnya Rasul melalui peristiwa Isra Mi'raj. 2 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah, turunlah perintah berzakat, yaitu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya sebesar 2,5% sekali dalam setahun haul. Jika telah memenuhi jumlah tertentu, nisab, perintah zakat itu sendiri sebagaimana syahadat dan sholat menjadi salah satu pilar atau rukun Islam. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Pada masa ini, Al-Quran merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk perilaku ekonomi. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad SAW telah membuat aturan yang harus dilaksanakan manusia, misalnya larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan, pelanggaran riba, dan sebagainya. Sebagai kepala negara, terkadang Nabi melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan jual beli di pasar. Kegiatan jual beli yang diterapkan oleh Nabi adalah sistem pasar bebas, yang mana harga-harga diserahkan langsung kepada pihak terkait yang melakukan jual beli. Adapun yang menjadi sumber penghasilan negara antara lain yang pertama yaitu zakat, harta warisan. Katakanlah orang yang tidak mempunyai ahli waris. Jizyah, pajak perorangan kaum fakir. Zimmi, sumil al-ghanam, yaitu 1/5 harta dari harta rampasan perang. Koroj, pajak hasil pertanian. Fai, dan terakhir usyur, pajak bea cukai. Adapun prinsip-prinsip kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Nabi Muhammad yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah penguasa tertinggi, sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Dan yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas bagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang beruntung. Dan yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk, termasuk riba, harus dihilangkan. Dan yang kelima, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Yang keenam, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang miskin. Praktik penerapan kebijakan pada masa Nabi ada dua, antara lain yang pertama kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Strategi Rasulullah dalam menerapkan sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian. Yang pertama membidik pasar, yang kedua strategi pasar, yang ketiga berpikir kreatif dan visioner, yang keempat memilih target, dan kelima berpromosi, yang keenam membentuk relasi, yang tujuh penentu posisi, dan kedelapan pelayanan. Kepemimpinan Rasulullah pada aspek politik. Pengertian politik menurut Islam. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syariah. Dalam Al-Muhid, siyasah berkata kata sasa yasushu. Dalam kalimat sasa ada waba yasusuha, siyasatan berarti koma alaiha wa rodlaha wa abbaha, mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Perintah dan politik sebelum Islam datang. Pemerintahan dan politik sebelum Islam datang. Kondisi politik di sekitar wilayah Arab sebelum datangnya Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan otonomi daerah, dikarenakan pada masa itu orang Arab tidak mengenal sistem kepemimpinan yang dapat mengatur segala urusan pemerintahan secara general, serta kondisi politik di sekitar Arab adalah garis yang turun merendah dan tidak bisa ditambah ke arah atas. Gaya kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim sebagai rahmat untuk menunjukkan kepada umatnya jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya keimanan dan pengetahuan. Demikian resum dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.